Saudara-saudari terkasih, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda melalui renungan harian Komsos Keuskupan Agung Merauke. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan yang tetap, khususnya di masa pandemi ini. Sabda Tuhan hari ini melalui kitab Ayub bab 7 ayat 1 sampai dengan 6 dan dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 7. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 16 sampai dengan 19 dan dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 23 dan Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39 mengajak kita semua untuk belajar tentang makna hidup. Saudara-saudari terkasih, tidak selamanya hidup kita berjalan dengan mulus. Ada saat di mana hidup menjadi gelap, semuanya serba asam, pahit, terasa sesak dan menghimpit, tak dapat bergerak, semua serba layu dan kering, merasa tidak ada harapan dan tidak ada masa depan. Hidup terasa seperti perjalanan berat memikul peti mati untuk diri kita sendiri. Itulah yang dirasakan oleh Ayub. Nah, ada saatnya kita merasa seperti Ayub, di mana-mana penuh dengan masalah, di rumah keluarga sakit, kurang ini dan itu, ada konflik sana-sini, di tempat kerja pun semua terasa seperti sia-sia. Nah, apa yang dapat kita perbuat saat-saat kita menghadapi situasi seperti itu? Kadangkala kita berseru kepada Allah meminta jawaban. Kita menggerutu dan mengeluh. Kita bertanya di mana Allah saat kita membutuhkannya. Saudara-saudari terkasih, saat-saat seperti itu dapat menjadi saat kelahiran kembali, saat mendapatkan perspektif baru tentang hidup. Prosesnya mungkin terasa menyakitkan, tetapi harus dilewati. Seperti Ayub, ia akhirnya mengubah cara pandang tentang dirinya, tentang manusia, tentang dunia, dan tentang Allah. Kuncinya, Ayub tetap berada dalam relasi dengan Allah. Ia tidak pernah lari, tidak sampai pada sikap penolakan terhadap Allah. Penderitaan menjadi proses untuk disiplin hidup dan latihan kepercayaan. Nah, di manakah atau dalam diri siapakah kita menemukan pemulihan hidup? Dalam diri Yesus. Dalam Injil hari ini, Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39, dikisahkan bahwa kedatangannya membawa perbedaan. Ia membawa sesuatu yang baru, harapan baru, perspektif baru tentang kehidupan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Demikian dikatakan dalam Injil Markus bab 1 ayat 34. Dengan itu ia mengembalikan pemulihan dan keutuhan hidup. Saudara-saudari terkasih, hari ini bersama dengan Ayub kita belajar tentang kefanaan hidup, bahwa hidup bukanlah milik kita, melainkan milik Allah. Yang diminta dari kita adalah kepercayaan kita kepada Allah dan kesetiaan untuk tetap berpegang padanya. Dan dari Yesus kita belajar memaknai hidup dengan melayani, dengan memberi dan berbagi, dengan berkontribusi untuk kesejahteraan sesama. Dengan itu, kita memaknai hidup sebagai warta gembira, sebagai Injil dimanapun kita berada. Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Demikian kata Santo Paulus. Saudara-saudari terkasih,
Semoga hidup kita dimanapun menjadi warta gembira bagi sesama. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.